Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Nuh sampai pada ayat yang ke-20. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-21 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Allah berfirman, Nuh berkata, Rabbi innahum asawni, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka, yakni kaumku, asawni, mereka mendurhakaiku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti orang yang harta dan anaknya tidak menambah kepada mereka atau kepada dia kecuali kerugian. Yakni kaumku mengikuti para tokoh, para pembesar yang mengajak kepada kesyirikan. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Qala Nuhun syakiyan li rabbih. Berkata Nuh mengadu kepada Rabbnya, yakni mengadu kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Setelah beliau putus asa dari kaumnya yang telah didakwahi sekian ratus tahun, akan tetapi mereka enggan mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Nuh berkata, mengadu kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Inna hadzal kalama wal wa'dha wat tadhkira ma naja'a fihim wala afad. Sesungguhnya perkataan ini dan nasihat ini dan peringatan ini tidak berpengaruh bagi mereka dan tidak berfaedah, tidak berguna bagi mereka, ya. Innahum asawni, sesungguhnya mereka, yaitu kaumku, durhaka kepadaku. Fima amartuhum bih, mereka durhaka kepadaku dalam perkara yang aku perintahkan kepada mereka. Yakni Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah saja, namun mereka enggan, ya. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti orang yang harta dan anaknya tidak menambah kepada dia kecuali kerugian.
Artinya asawur rasula an-nasiha, mereka durhaka kepada Rasul, itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, an-nasih, yang telah memberi nasihat, ad-dala alal khair, yang telah menunjukkan kepada kebaikan, wattaba'ul mala'a wal ashrafa, dan mereka malah mengikuti para tokoh dan para pembesar, alladzina lam taziduhum amwaluhum wala auladuhum illa khasara, orang-orang yang harta mereka dan anak-anak mereka tidak menambah kepada mereka kecuali kerugian. Khasara ay halakan, kebinasaan, wa tafwitan lil arbah, dan terluput dari keberuntungan, yakni kehilangan keberuntungan. Fa kaifa biman in qada lahum wa ata'ahum, ya. Kalau para pembesar-pembesar ini, para tokoh-tokoh ini, ya, keadaannya adalah bahwa harta dan anak mereka tidak menambahkan kepada mereka kecuali kerugian, kebinasaan, maka fa kaifa biman in qada lahum wa ata'ahum, maka bagaimana nasib orang yang tunduk kepada mereka dan taat kepada mereka, yakni bagaimana nasib para pengikutnya. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa makaru makran kubbara, ya. Dan mereka, para pembesar itu dan para tokoh-tokoh itu, makaru makron kubbara, ya, membuat tipu daya yang besar kepada para pengikutnya, ya. Membuat makar dan tipu daya yang besar kepada para pengikutnya. Ai makron kabiran balighan fi mu'anadatil haq, yakni mereka membuat makar atau tipu daya yang besar untuk menentang kebenaran. Qalu lahum da'ina ila syirki muzayyinina lahu, mereka berkata kepada para pengikutnya, itu para tokoh, para pembesar itu, mereka berkata kepada para pengikutnya, ya, dengan mengajak mereka kepada kesyirikan dan menghiasi kesyirikan tersebut, ya, menjadikan kesyirikan itu bagus di depan mereka. Mereka berkata, waqalu, dalam ayat yang selanjutnya, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka, para pembesar dan para tokoh itu, mengatakan kepada para pengikutnya, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian itu. Wala tadharunna wadda, dan jangan kalian meninggalkan wad, berhala wad, wala suwa'a, dan juga suwa', wala yaghutha, dan yaghuth, wa ya'uqa wa nasra, demikian pula ya'uq dan nasr. Jangan kalian meninggalkan mereka ini semua, ya. Jangan kalian meninggalkan berhala-berhala ini. La tadharunna alihatakum, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian ini. Fada'auhum ila ta'assubi ala ma hum alaihi minasyirk, mereka mengajak para pengikutnya untuk ta'assub, fanatik terhadap kesyirikan yang mereka lakukan. Wa an la yada'u ma alaihi aba'uhum al-aqdamun, dan mereka mengajak pengikutnya agar tidak meninggalkan
adat kebiasaan nenek moyang terdahulu. Ya. Tsumma ayyanu alihatahum. Kemudian mereka menyebutkan sesembahan-sesembahan itu satu persatu. Ya. Secara ta'yin. Faqalu, mereka berkata, la tadharunna wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan ini. Ya. Wa hadhihi asma rijal salihin. Dan ini semua Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama orang-orang soleh. Ya. Lama matu, ketika orang-orang soleh ini meninggal, zayyana syaitanu liqaumihim an yusawwiru suwarahum. Ya. Maka syaitan ya membuat dan menjadikan mereka ya, yakni kaumnya Nabi Nuh ya, alaihi salatu wassalam, menjadikan mereka beranggap baik ya, dengan menggambar orang-orang soleh tersebut ya, menggambar gambar bentuk orang-orang soleh tersebut ya. Nah, lian syatu bizamihim ala ta'ati idza ra'auha, tujuannya agar lebih semangat untuk melakukan ketaatan ya, menurut mereka ya, kalau melihat gambar-gambar orang soleh tersebut ya. Nah, jadi ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, syaitan datang kepada kaum tersebut ya. Ayo buat gambar, ayo buat patung orang-orang soleh ya, untuk mengenang mereka ya, untuk mengenang jasa-jasa mereka ya, dan supaya bisa meneladani mereka, dan supaya bisa lebih semangat dalam ibadah, dalam melakukan ketaatan ketika melihat gambar-gambar mereka, patung-patung mereka ya. Maka ayo buat patungnya, ayo buat gambarnya, gambar orang-orang soleh. Hanya sekedar ini, sekedar membuat gambar dan membuat patung saja. Dari gambar Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr, orang-orang soleh ketika itu yang sudah mati. Thumma talal amad, kemudian berlalulah waktu yang lama ya. Selesai generasi pembuat gambar, generasi pembuat patung selesai, habis. Berganti generasi berikutnya ya, anak cucunya ya. Waja'a ghairu ulaika, muncullah generasi berikutnya setelah sekian lama waktu berlalu ya. Faqala lahum syaitan, syaitan datang lagi kepada generasi berikutnya ini ya. Inna aslafakum ya'budunahum, sesungguhnya nenek moyang kalian, pendahulu kalian itu dulu mengibadahi patung-patung ini, gambar-gambar ini ya. Wa yatawassaluna bihim, dan mereka bertawassul ya, dengan gambar-gambar ini ya. Wa bihim yusqaunal matar, dan bahkan mereka diberi hujan karena sebab berhala-berhala ini, karena sebab gambar-gambar ini ya. Fa'abaduhum, akhirnya apa? Diibadahilah patung-patung tersebut, gambar-gambar orang-orang soleh tersebut ya. Nah, syaitan datang membisikkan kepada generasi berikutnya, tahukah kamu ya, untuk apa
nenek moyangmu dulu itu menggambar orang-orang soleh ini, membuat patung orang-orang soleh ini, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ya. Tidaklah mereka membuat ini kecuali untuk diibadahi. Ya. Akhirnya diibadahilah. Yani generasi berikutnya mengibadahi gambar-gambar tadi atau patung-patung tadi, dari patung-patung dan gambar-gambar orang-orang soleh. Walihada wassaru asa'uhum littabi'ina lahum an la yada'u ibadata hadhil asnam. Oleh karena itu para pembesar dan tokoh-tokoh mereka ini memerintahkan kepada para pengikutnya untuk tidak meninggalkan ibadah kepada patung-patung tersebut, kepada gambar-gambar orang soleh tersebut. Ini diantara hikmah diharamkannya gambar makhluk bernyawa. Ya. Nah, ya, akan bisa menjadi sebab terjadinya kesyirikan. Ya. Khususnya ketika gambar tersebut adalah orang-orang yang berilmu, orang soleh, tokoh, ya. Nah, akan bisa menyebabkan munculnya kesyirikan dengan diibadahinya patung atau gambar orang soleh tersebut. Ya. Nah, sehingga haram hukumnya gambar makhluk bernyawa. Ya. Demikian pula haram membuat kubah-kubah kuburan. Ya. Nah, karena akan menjadi sebab ya, munculnya kesyirikan. Ya. Generasi-generasi berikutnya mengibadahi kubah-kubah tersebut, kuburan-kuburan tersebut yang diagung-agungkan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa di antara sebab terjadinya kesyirikan ya, adalah karena sikap ghulu terhadap orang soleh. Nah, sebab terjadinya kesyirikan ya, sebab terjadinya dan munculnya kesyirikan di atas muka bumi ini ya, adalah karena sebab ini, ghulu terhadap orang-orang soleh, dan juga karena sebab gambar dan patung orang-orang soleh ya, menggambar dan membuat patung orang-orang soleh. Para pembesar itu, para tokoh-tokoh itu makaru makron kabiro ya, wa makaru makron kubaro. Mereka membuat makar, tipu daya yang besar kepada para pengikutnya dengan mengatakan ini, jangan kalian meninggalkan berhala-berhala yang kalian sembah, kemudian mengikuti Nuh ya. Jangan kalian meninggalkan berhala Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Kemudian ayat selanjutnya, waqad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dhalala. Sungguh mereka para pembesar itu, para tokoh-tokoh itu, adallu katsira, telah menyesatkan banyak orang. Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Maka Nabi Nuh berdoa, janganlah engkau tambahkan ya Allah kepada orang-orang zalim kecuali kesesatan ya. Jangan kau tambah terhadap orang-orang zalim kecuali kesesatan. Wa qad adallu katsira ay adallal kibaru war ru'asa'u bida'watihim katsiran minal khalq. Para pembesar-pembesar itu, para tokoh-tokoh itu, para pemimpin-pemimpin itu telah menyesatkan banyak manusia dengan ajakan mereka untuk tetap mengibadahi berhala-berhala itu. Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Maka jangan engkau tambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kesesatan. Artinya, law kana dhalaluhum 'inda da'wati iyahum lil haqq
lakana maslahatan walakin la yaziduna bida'watir ru'asa'i illa dhalala. Seandainya kesesatan mereka itu ya, itu terjadi setelah dakwahku kepada mereka ya, yakni dakwahku untuk mengajak kebenaran kepada mereka ya, lakana maslahatan, maka ini adalah suatu kemaslahatan. Walakin la yaziduna bida'watir ru'asa illa dhalala. Akan tetapi tidak menambah kepada mereka dengan dakwahnya para pemimpin, para tokoh, para pembesar itu ya, tidak menambahkan kepada mereka illa dhalala, kecuali kesesatan ya. Nah, adapun dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah kemaslahatan, kebaikan ya. Yang jika mereka mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka kebaikannya, kemaslahatannya kembali kepada mereka sendiri ya. Nah, akan tetapi mereka enggan mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan hanya ingin mengikuti para pembesar, para tokoh, para pemimpin mereka. Padahal para pembesar dan para pemimpin itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kesesatan ya. Ai falam yabqa mahallun linajahihim wa salahihim, sehingga tidak tersisa tempat, celah untuk keselamatan mereka dan kebaikan mereka ya. Karena mereka inginnya mengikuti para pemimpin yang telah menyesatkan tadi, para pembesar dan tokoh yang sesat tadi, sehingga tidak tersisa celah dan tempat untuk keselamatan mereka dan kebaikan mereka ya. Nah, karena sudah seperti ini, walihada dzakarallahu adzabahum wa uqubatahum ad-dunyawiyata wal ukhrawiyata. Oleh karena itu Allah menyebutkan azab dan siksa untuk mereka di dunia dan di akhirat ya. Faqal, Allah berfirman dalam ayat yang selanjutnya, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara ya. Karena sebab dosa-dosa mereka, maka mereka ditenggelamkan. Fa'udkhilu nara, lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, mereka tidak mendapati penolong untuk mereka dari selain Allah tabaraka wa taala. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, faqal, Allah berfirman, mimma khati'atihim ughriqu, karena dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, ughriqu, maka mereka ditenggelamkan, fil yam, ditenggelamkan ke dalam lautan, alladzi ahata bihim, yang telah mengepung mereka, mengelilingi dan mengepung mereka, nggak ada lagi tempat untuk berlindung ya. Nah, semua tempat-tempat yang tinggi tenggelam ya. Yang selamat hanya orang-orang yang berada di bahteranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ya. Fa'udkhilu nara, dan mereka pun dimasukkan ke dalam neraka, jasad mereka ditenggelamkan ya. Fadhahabat ajsaduhum fil gharq ya. Jasad mereka lenyap, hilang. Naam, ditenggelamkan di dalam lautan. Wa arwahuhum linnari wal harq, sedangkan ruh-ruh mereka linnar ya, dimasukkan ke dalam neraka ya. Wal harq, dan dibakar. Jadi jasadnya ditenggelamkan, hilang, ditenggelamkan dalam air, sedangkan rohnya dibakar dengan api. Nas'alullah salama wal afiyah. Wa hadza kulluhu bisababi khati'atihim. Ini semua adalah sebab dosa-dosa mereka, sebab penentangan mereka kepada Rasul
utusan Allah tabaraka wa taala, itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allati atahum nabiyuhum Nuh, yang dimana nabi mereka yaitu Nuh alaihi salatu wassalam telah datang kepada mereka, yundiruhum anha, memberikan peringatan kepada mereka dari dosa-dosa itu, dari kesyirikan, wa yukhbiruhum bi syu'miha wa maghabbatiha, dan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam juga telah mengkhabarkan dan menjelaskan kepada mereka tentang buruknya dan jeleknya, kejinya dosa-dosa mereka dan kesyirikan mereka. Farafadu maqala, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sudah berusaha untuk memberi peringatan kepada mereka, tetapi mereka enggan. Rafadu, mereka menolak apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Mereka menolak dan membantah ajakan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Hatta halla bihimun nakal, sehingga akhirnya azab dan siksa menimpa kepada mereka, yakni ditenggelamkannya mereka ke dalam air, ke dalam lautan. Fa'udkhilun nar, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Jasad mereka ditenggelamkan dan ruh mereka dibakar api. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, dan ketika itu mereka tidak bisa mendapatkan penolong kecuali pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang bisa nolong lagi. Nah, yansurunahum hina nazala bihimul amrul amr. Tidak ada penolong bagi mereka yang bisa menolong mereka ketika azab dan siksa itu menimpa kepada mereka. Wala ahad yaqdiru yu'aridul qada' wal qadar, dan tidak ada seorang pun yang bisa dan mampu untuk menentang atau menolak qada dan qadar. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak takdir dan ketetapan Allah tabaraka wa taala. Sehingga hancurlah mereka semua, ditenggelamkan. Yang selamat hanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman yang bersama beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat yang selanjutnya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, wahai Rabbku, jangan engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi ini. Yani hancurkan mereka semua. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan kau tinggalkan ya Allah, jangan kau biarkan ya Allah seorang kafir pun tinggal di atas muka bumi ini. Yaduru ala wajhil ard, yang bisa berjalan, bergerak di atas muka bumi ini. Jangan biarkan seorang pun. Wa dzakara sababa fi dzalik. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar semua orang-orang kafir itu dihabiskan, dihancurkan semuanya, jangan disisakan satupun yang hidup di atas muka bumi ini. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyebutkan alasannya kenapa beliau berdoa dengan doa ini, hancurkan orang-orang kafir semuanya. Beliau memiliki alasan berdoa seperti ini. Nah, karena beliau memiliki alasan. Apa alasannya disebutkan dalam ayat setelahnya. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Sesungguhnya engkau ya Allah, apabila engkau biarkan mereka tinggal di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang sebelumnya beriman. Wala yalidu illa fajiran kaffara, dan mereka ini tidak akan melahirkan kecuali seorang yang ahli maksiat dan juga kafir.
Ya. Ini alasan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bahwa jika engkau ya Allah membiarkan mereka hidup di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan keturunan kecuali yang bermaksiat dan kafir kepadamu ya Allah. Ya. Artinya baqa'uhum mufsidatun mahdah lahum wa li ghairihim. Ya, ini tetap adanya mereka orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini di atas muka bumi ini adalah mafsadatun mahdah, kerusakan murni. Ya. Nah, tetapnya mereka di atas muka bumi ini adalah kerusakan yang murni bagi mereka dan bagi orang lain. Ya. Wa inna maqala Nuhu dzalik, dan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdoa dengan doa tersebut, ya, dengan doa seperti itu, li'annahu ma'a kasratil muhalatatihi, karena Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sudah banyak bergaul dan lama bergaul serta menghadapi mereka semua ini, ya. Nah, li'annahu ma'a kasrati mukhalatatihi, beliau sudah banyak bergaul, ya, dengan mereka, sudah lama ratusan tahun, ya, bergaul dengan mereka, mendakwahkan dakwah kepada mereka, ya. Li'annahu ma'a kathrati mukhalatatihi iyahum wa muzawalatihi li akhlaqihim, dan bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki akhlak mereka. Alima bidzalika natijata a'malihim, sehingga beliau pun tahu, ya, akibat dan buah dari perbuatan mereka ini, ya. Yani mereka sulit untuk menerima dakwah ini, ya. Falihada stajaballahu lahu da'watahu, oleh karena itulah Allah kabulkan doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Fa'aghraqahum ajma'in, sehingga mereka pun ditenggelamkan semuanya, habis, ya. Wa najja Nuhan wa man ma'ahu minal mu'minin, dan Allah selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan orang-orang yang beriman, ya. Kemudian ayat yang terakhir, beliau pun berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara, ya. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Khassal madhkurina lita'akkudi haqqihim wa taqdimi birrihim. Beliau mengkhususkan orang-orang tadi terlebih dahulu untuk menguatkan hak mereka dan untuk mendahulukan kebaikan mereka, sehingga didahulukan orang-orang khusus ini. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Thumma ammamad du'a, kemudian beliau menyebutkan doa secara umum. Faqal walil mu'minina wal mu'minat, dan ya Allah ampunilah orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan, umum, ya. Wala tazidiz zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang zalim itu ya Allah illa tabara, kecuali kehancuran. Ai khosara wa damara wa halaka. Tabara adalah artinya kerugian, kehancuran dan kebinasaan. Jangan engkau tambahkan kepada orang-orang zalim ya Allah kecuali tabara, kerugian, kehancuran dan kebinasaan. Selesai dari tafsir surat Nuh. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.